Oke, Bismillah, kita coba bahas soal persiapan asesmen akhir semester. Kita mulai dari soal yang dulu banget ya, di awal-awal banget. Nah, ini ngebahas tentang vektor. Kita mulai untuk soal yang ini, sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 120 meter dari A ke B, dan B berada di tegak lurus di seberang A. Oke, jadi kalau kita coba ilustrasikan, ini ada sungai nih, ya kan ada sungai. Terus abis itu perahu itu mau nyebrang dari A ke B. Oke. Nah, B itu tegak lurus ke A, gitu ya. Nah, kecepatan arus air sungai adalah 4 meter per sekon. Jadi di sini arus air sungainya adalah 4 meter per sekon. Dan perahu dengan kecepatan 5 meter per sekon diarahkan agak melawan arus sungai sehingga mendarat di B. Nah, jadi perahunya awalnya di titik A nih, ini perahu misalnya, terus dia berhenti di B gitu, ya kan? Nah, yang tanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang adalah berapa? Kecepatannya tadi perahu adalah 5 meter per sekon. Nah, di sini yang teman-teman harus pahami adalah nggak mungkin perahunya arahnya ke situ, lurus gitu. Karena kalau dia lurus kena air sungai yang ke kanan, pasti dia miring ke sini nanti. Ya nggak? Gitu. Makanya tadi dikasih kata-kata agak melawan gitu. Jadi kalau melawan banget kan arahnya ke sini ya, gitu. Ya kan kalau arahnya ke sini nggak mungkin dia sampai ke B. Jadi agak melawan tuh tujuannya kemana arahnya? Arahnya adalah ke kiri atas. Kenapa kok bisa ke kiri atas? Karena kalau ke kiri atas ini kan vektor ya kecepatannya. Berarti ada kecepatan arah ke kiri sama ada kecepatan arah ke kanan. Ke arah ke atas, maaf. Nah, kecepatan arah yang ke kiri ini, komponen yang arah ke kiri ini, dia akan melawan arus sungai yang nilainya 4 meter per sekon. Ya, jadi didorong ke kanan 4, yang melawan ke kirinya juga harus 4. Gitu kan? Supaya apa? Supaya tidak ada efek dorongan ke kanan atau ke kirinya. Gitu. Sedangkan nanti sisa dari vektor yang ini tadi, kecepatan perahu, hanya sisa yang ke atas doang. Dan yang ke atas ini yang akan membuat dia lurus ke B. Gitu ya. Nah, jadi tadi kita dikasih tahu ya kan, bahwasanya berapa nilainya ini nih, kecepatan perahu 5 meter per sekon. Gitu kan? Nanti kalau kita proyeksi ya kan, di sini nanti berapa? 4 meter per sekon. Nah, yang ke atas berapa? Nah, ini tinggal pakai apa? Pitagoras saja ya sebenarnya ya. Kan di sini 5 ya gitu. Tadi di sini 4 gitu, supaya melawan kan gitu. Maka sisa yang ke atas nih, arah ke atas vektornya itu. Panjang yang ini kan sama kayak panjang ini, ya enggak? Berarti kalau di sini 4, di sini 5, triple Pitagoras, di sini 3, ya kan? Nah, berarti kecepatan yang arah ke atas ini, ya kan, kecepatan perahu, V perahu adalah 3 meter per sekon. Sedangkan lebar sungai tadi dikasih tahu di soal, lebar sungainya berapa? 120 meter. 120 meter. Maka kalau mau cari waktu, simple aja. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan, ya kan? Atau pakai S aja deh. S per V gitu kan. S-nya 120 per V-nya 3. Jawabannya 40 sekon gitu. Oke, jadi jawabannya E. Kita gas lagi ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah sebuah bola dilemparkan dari atas menara masjid dengan lintasan seperti tampak pada gambar. Kecepatan ketika menyentuh tanah berapa? Nah, kecepatan dia di sini ketika menyentuh tanah berapa? Nah, sebenarnya soal-soal yang kayak gini ya, guys. Biasanya yang sering ditanyakan kayak berapa jarak ini nih tempuhnya gitu kan dari tiang ini ke sini gitu. Kalau nggak gitu berapa waktu yang dibutuhkan gitu. Tapi di sini agak beda nih yang ditanya kecepatannya gitu kan. Nah, kalau ada kecepatannya malah sebenarnya ngerjainnya tambah gampang gitu ya. Jangan mikir jauh-jauh, kecepatannya diuraikan, nggak usah. Ya udah pakai energi aja, ya kan? Ini misal keadaan di titik A, ini titik B gitu ya. Maka kita pakai konsep energi mekanik, ya kan? Energi mekanik di titik A akan selalu sama dengan energi mekanik di titik B, ya kan? Karena energi selalu terkonservasi, selalu tetap, selalu kekal, ya kan? Nah, di titik A dia punya energi apa nih? Karena dia punya ketinggian, berarti dia punya energi potensial, ya kan? Tingginya 190 meter kan. Berarti di sini energi potensial A ada, ditambah karena dia ditembak ya kan, dilemparkan, maka ada kecepatannya, berarti juga punya energi kinetik, gitu kan. Setelah dia sampai menyentuh tanah di sini, menyentuh tanah, dia udah nggak punya ketinggian lagi, maka EP-nya udah nggak ada, energi potensialnya udah nggak ada, ya kan. Sisa energi kinetik doang di titik B, gitu. Energi potensial di titik A, ya gampang aja, energi potensial rumusnya apa? MGH kan? MGH A ditambah energi kinetik A berarti setengah M VA kuadrat
energi kinetik di titik B berarti setengah M VB kuadrat gitu kan. Ada M-nya coret aja semuanya, ya nggak? Nah, sisa GHA tambah setengah VA kuadrat sama dengan setengah VB kuadrat. Nah, ini yang mau kita cari nih, VB-nya, ya kan? G-nya gravitasi, tempelin aja 10. Ketinggiannya tadi berapa? 150, ya nggak? 150 ditambah setengah, kecepatannya berapa? 50 kuadrat. 50 kuadrat gitu ya. Sama dengan setengah dikali VB kuadrat gitu. Nah, kayaknya gimana nih ngitungnya anaknya nih? Aku kali 2 aja ya semuanya ya gitu. Aku kali 2 ya, biar ini jadi VB kuadrat gitu. Berarti ruas kanan nanti bakal jadi VB kuadrat. Yang ini setengah dikali 2 jadi 50 kuadrat doang ya kan? 50 kuadrat ditambah ini nanti kalau dikali 2 jadi berapa tuh? Eh berapa tuh? 10 15 dikali 2 kan 30 ya. Ada telurnya ini. Nah, berarti 3000 gitu ya. Jadi 3000 gitu. Nah, berarti di sini tinggal kita giniin aja VB kuadrat sama dengan 50 kuadrat itu 50 kali 50. Berarti 2500 ya kan? Ditambah 3000 gitu. Nah, tinggal kita tambahin berarti berapa nih? 5500 ya? 5500. 5500. Berarti VB-nya bisa kita akarin. Ini kan sama aja kayak 100 dikali 55 ya kan? Berarti 100-nya bisa keluar tuh jadi 10 akar 55 ya kan? Meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatannya gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 144. Giffard mengemudikan pesawat tempurnya secara akrobatik membentuk lingkaran vertikal dengan jari-jari 400 meter. Berapa besar kecepatan pesawat agar di lintasan terendahnya ia mengalami gaya normal 7,4 kali dari beratnya? Oke. Jadi kita gambar dulu pesawatnya. Ini ya, pesawat akrobatik. Jadi dia mau dibikin lingkaran vertikal gitu kan. Jadi dia mau muter gitu. Ini kalau yang suka main GTA dia paham ya maksudnya. Dia muter gitu. Nah, di sini jari-jarinya gitu ya, jari-jari lintasannya gitu. Aku tulis gini aja, jari-jari lintasannya 400 meter, ya kan? Nah, berapa besar kecepatan pesawat agar di lintasan terendahnya, lintasan terendah berarti di bawah ini nih ya, mengalami gaya normalnya adalah 7,4 kali wake atau gaya beratnya. Nah, pertama di titik terendah pasti dia punya gaya normal ya kan, yang arahnya ke atas kan, karena dia kontak. Kemudian ada gaya berat, W ke bawah. Nah, karena dia bergerak melingkar, maka di sini nanti akan berlaku hukum Newton, tapi karena dia bergerak melingkar, ada percepatan namanya apa? Percepatan sentripetal, ya kan? Nah, berarti sigma F ya kan sama dengan M kali A, tapi percepatannya adalah percepatan sentripetal. Oke? Ini adalah konsep di gerak melingkar, teman-teman bisa review lagi. Nah, di sini F-nya adalah N dikurang V ya kan? Karena kan N-nya ke atas, V-nya ke bawah ya kan? Sama dengan M dikali percepatan sentripetal. Ingat rumusnya, percepatan sentripetal aku tulis di sini aja deh ya. AS sama dengan V kuadrat per R. Kalau nggak gitu omega kuadrat dikali R. Karena di sini kita mau nyari kecepatan, berarti pakai yang ini ya nggak? V kuadrat per R. V kuadrat per R gitu. N kurang W. Nah, N-nya tadi kan berapa tuh nilai N? 7,4 W kan. Nah, ini bisa kita substitusi aja ke sini. Itu berarti 7,4 W dikurang W sama dengan M dikali V kuadrat per R. 7,4 dikurangin W berarti berapa? 6,4 W sama dengan mv kuadrat per R. Nah, W itu kan weight, gaya berat itu apa rumusnya? M kali G, ya nggak? Nah, gitu. Jadi W-nya ganti aja sama M kali G. Ini mv kuadrat per R. M-nya bisa dicoret. Nah, gitu. Gravitasi kan 10 ya? Gravitasi 10. 10 dikali 6,4 berapa? Jawabannya adalah 64. Sorry, ini ya betul, aman. Ini V kuadrat per R. R-nya berapa R-nya? Tadi ada nggak sih? Oh, ini jari-jari 400. Nah, 400. 400-nya kali silang aja ya kan? Berarti V kuadrat sama dengan 64 dikali 400. Nggak usah dikali, nanti pusing. Langsung di akar aja. Berarti kan mau nyari V kan? Akar aja. Akar 64 kali 400. Akar 64 berapa? 8 ya kan? Akar 400 20. Berarti berapa kecepatannya? 160 meter per sekon gitu. Jawabannya yang mana nih? Yang D. Oke. Kita lanjut lagi bro ke soal nomor 145. Jika masa bumi menjadi 3/4 masa sekarang. Oke. Jika masa bumi menjadi 3/4 masa sekarang. Oh, maksudnya masa akhirnya ya. Dia menjadi 3/4 dari masa mula-mula gitu ya. Dan diameternya menjadi setengahnya. Oke. Diameter bumi ya kan yang sekarang yang akhir ini, maksudnya yang sekarang ini berubah nih.
ya kan, jadi setengahnya, ya kan, setengah dari diameter aslinya gitu ya. Maka besarnya percepatan gravitasi di permukaan bumi sekarang jadi berapa gitu kan. Nah, ingat percepatan gravitasi bumi itu kan sebenarnya ada nilainya kan ya. G sama dengan rumusnya apa? M per R kuadrat gitu kan. Dimana G ini apa? Konstanta gravitasi ya kan. Konstanta gravitasi. Terus habis itu M ini apa? Massa bumi. Massa bumi. Ya kan? R itu apa? Jari-jari bumi. Jari-jari bumi. Makanya nilai ini kalau kalian masukin semuanya, maka kalian nanti akan dapat nilai percepatan gravitasi itu berapa nilainya? 9,8 meter per sekon kuadrat, atau yang biasa buletin tuh 10 meter per sekon kuadrat gitu kan. Nanti kalian akan dapat nilai segitu gitu. Nah, tapi yang penting adalah di sini kita mau pakai rumusnya untuk nentuin jawaban dari soal ini gitu. Nah, di sini yang dipakai jari-jari, padahal yang dikasih tahu diameter kan. Diameternya berkurang jadi setengahnya gitu kan, menjadi setengahnya gitu. Maka ya jari-jarinya juga bakal berubah jadi setengahnya juga ya kan, gitu. Jadi setengah dari awal. Nah, terus di sini ya udah tinggal kita masukin aja. Yang awalnya, yang aslinya kan G sama dengan G besar M per R kuadrat ini kan. Ini yang normal kan. Yang akhir mau kita cari nih G aksen. Kemudian G M aksen per R kuadrat gitu kan. Kita bandingin aja gitu. G sama G kecoret gitu kan. Jadi tinggal G mula-mula dibagi G yang sekarang ya kan, yang berubah. M awalnya kita tulis aja M per R kuadrat gitu kan. Per M akhirnya dia berubah tadi jadi berapa? Jadi 3/4 kan. Ya nggak? Jadi 3/4. Berarti tulis aja 3/4 M awal ya kan. Per jari-jarinya. Ini jari-jari akhir ya, sorry. Jari-jari akhirnya jadi berapa tadi? Setengahnya ya kan. Di setengah R kuadrat gitu. Jadi bisa kita tulis G per G aksen sama dengan M per R kuadrat per 3/4 M per. Nah, ini setengah dikuadratin berapa? 1/4 R kuadrat gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat bisa dicoret nih ya, 1/4 sama 1/4-nya ya kan. Berarti tinggal G per G aksen sama dengan M per R kuadrat. M per R kuadrat per 3/4 karena 4-nya dicoret kan tadi, tinggal 3 doang. Ini tinggal M sama R kuadrat. Berarti M per R kuadrat, gitu kan ya. Jadi bisa dicoret juga nih habis gitu. Jadi kita bisa katakan G per G aksen sama dengan atasnya habis tinggal 1, bawahnya tinggal 3. Kali silang aja kan, kali silang, maka kita dapat G aksennya sama dengan 3G gitu. Jadi percepatan gravitasi yang di akhir akan menjadi 3 kali semula, jawaban yang B gitu ya. Oke, kita gas lagi. Soal selanjutnya. 2 buah ember masing-masing 5 kg. Oke, ini 5 kilo. Ini juga 5 kilo. Kemudian ditarik ke atas. Sehingga menghasilkan percepatan A, ya kan, acceleration nilainya 2 meter per sekon kuadrat. Perbandingan tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Nah, tegangan tali 1 yang ini ya, yang atas ya, yang tali 1 aku namain T1, yang 2 ini aku namain T2. Nah, gimana caranya? Sebenarnya simpel aja sih. Kita tinjau aja masing-masing benda aja ya, kita tinjau masing-masing benda gitu ya, masing-masing benda. Pertama biar enak aku mau lihat tali ya dari yang kedua dulu, benda 2 dulu ya. Benda 2, aku tulis dulu benda 2. Benda 2 kalau kita lihat gaya apa aja sih yang bekerja di sini? Pertama ada tegangan tali yang narik dia ke atas ya kan. Terus ada gaya apa yang ke bawah? Ada gaya berat, ada W-nya ya nggak? Nah gitu. Jadi nanti berlaku kan sigma F sama dengan M kali A. Kenapa sigma F sama dengan M kali A ya? Karena bendanya gerak gitu kan. Ada percepatannya itu. Nah, yang ke atas karena dia dominan tegangan talinya ketimbang beratnya, kan bendanya ke atas ya. Berarti kan lebih kuatan tarikannya kan. Berarti tegangan tali 2 nanti yang dikurangin sama gaya berat. Gitu. Nah, ini masanya masa apa? Masa benda 2 dikali percepatan gitu. Tegangan tali 2 dikurangin. Nah, W gaya berat berarti M kali G. Tapi M-nya masa benda 2. Sama dengan massa benda 2 dikali A. Nah, ini bisa dipindah ruaskan ke situ kan. Berarti nanti di sini dapat tegangan tali 2 adalah M2G ditambah M2A gitu kan. Masukin aja. Massa benda 2 kan 5. Gravitasi 10, berarti 50 kan. Tambah ini kan 5, massa benda 2. Percepatannya tadi ada nih 2 nih, ya kan? Berarti kali 2 berarti 10. Berarti tegangan tali 2 dapat berapa? 60 Newton gitu. Nah, sekarang gimana nih cara yang satu lagi nih tegangan tali 1? Ya udah, sekarang kita tinjau aja benda 1 gitu. Di benda 1 yang ini nih, aku ganti warna deh, pakai warna biru. Nah, di sini gayanya ada apa aja nih? Ada gaya apa aja nih yang ada di benda 1?
Benda satu, kalau kalian lihat, ada tegangan tali satu yang arahnya ke atas, ya kan? Terus ada gaya berat dia ke bawah, ya kan? Ada gaya berat ke bawah ya, mg, yaitu m1g kan. Terus benda satu ini pasti dia lebih berat kan. Kalau kita mau narik itu pasti lebih ekstra lebih kuat. Kenapa? Karena ada tarikan dari tegangan tali yang kedua ke bawah, ya nggak? Ya kan? Jadi biar nggak bingung ya. Ini. Jadi misal nih, ini ada orang nih, ini ada di tebing jurang gitu kan. Terus ada orang nih, gini nih, sorry, set gini, set gini. Nah misal gini, orang yang ini, ya kan, dia pasti bakal merasakan tarikan yang lebih, dia bakal apa ya istilahnya, usaha yang dia lakukan lebih kuat, ya kan? Kenapa? Karena selain dia narik orang ini, dia kan narik yang belakangnya juga, ya kan? Ya kan? Jadi misal ini si Andi, ini Budi, ini Cici gitu ya. Tarikannya si Andi pasti lebih kuat daripada tarikan yang dibutuhkan Budi untuk narik Cici, ya nggak? Karena Andi sama aja kayak narik Budi sama Cici, sedangkan Budi narik Cici doang, ya nggak? Ya kan? Makanya tegangan apa yang dialami oleh tangannya Andi adalah tegangan yang ini, analoginya kayak tadi T1 ya kan, plus si Budi ini kan narik apa tangannya Cici ini kan narik tangannya Budi ke bawah ya, T2 gitu. Nah makanya T2 nya ke bawah nanti arahnya gitu ya. Semoga analogi ini bisa membantu ya gitu. Nah jadi di sini nanti sigma F sama dengan M kali A. Yang ke atas ada apa tadi? Ada tegangan tali 1. Yang ke bawah ada apa? Ada gaya berat W1 atau M1G kan. Tulis aja ya M1G. Dikurangin yang ke bawah lagi ada T2 sama dengan M-nya M1 dikali A. Gitu. Nah tegangan tali 1 ini M1 berapa M1? M1 tadi 5 ya sama ya maksudnya. 5 kali 10 berarti 50. Min T2 nya 60 ya kan. Sama dengan M1 tadi 5 dikali 2 atau 10 ya kan. Sorry 10. Nah gitu. Nah berarti ini kan min 110 ya, dipindah ruas ke situ jadi T1 nya nanti dapat 120 Newton. Nah maka berapa perbandingan tegangan tali 1 sama 2? Simpel aja, berarti T1 banding T2, T1 nya tadi 120, T2 nya tadi 60. Berarti kalau kita coret dapat berapa? 2 per 1, atau perbandingannya 2 banding 1. Gitu jawabannya yang ini nomor 3, oke? Nomor 3. Lanjut. Nomor 147 ini ya. Nomor berapa tadi ini? Nah ini soalnya grafik di bawah ini menyatakan hubungan gaya F yang bekerja pada benda bermassa 3 kg terhadap waktu T selama gaya itu bekerja pada benda. Bila mula-mula benda diam, berarti kecepatan awalnya 0 ya, 0 meter per second, maka kecepatan akhir benda berapa? Nah, insting yang harus kita tahu teman-teman, ketika kita ada gaya terhadap F sama T ya, pasti luasnya ini adalah apa? Luasnya adalah impuls, ya kan? Impuls. Berarti kita bisa gunakan impuls, dan impuls itu apa sih? Impuls itu kan perubahan momentum, ya kan? Nah, impuls itu dari mana? Dari luasnya. Nah, kita cari dulu aja impulsnya. Karena di sini bentuknya apa nih? Trapesium ya kan? Berarti apa rumusnya? Setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi gitu kan? Setengah jumlah sisi sejajar. Mana yang sejajar nih? Yang ini kan? Yang ini nih. Aku pakai warna merah lagi deh. Yang ini nih, ya kan? Yang ini. Terus tingginya yang mana? Yang ini. Seret gitu. Sorry, sisi sejajar ada dua kan, yang atas sama bawah. Nah, panjangnya berapa gitu? Dari 9 ke 12 itu kan 3 ya. Ya kan? Nah, berarti dari sini ke sini juga 3 dong. Ya kan? Dari sini ke sini itu kan 12 nih. 12 dikurang 3 bagian ini, dikurang 3 bagian ini, berarti bagian yang ini doang. Yang ini doang nih, yang ini. Ya kan? Alias sama aja kayak yang atas, yang itu 6. Ya kan? Gitu ya. 6 ya. Berarti yang atas ini 6, yang bawah ini 12 gitu. Berarti jumlah sisi sejajarnya berarti berapa? 6 plus 12. Dikali tinggi yang mana? Tinggi yang ini kan? Yaitu yang berapa? Yang 4 meter, ya kan? Yang ini tingginya. Dikali 4. 2 sama 4 coret dapat 2 ya kan? 6 tambah 12 itu 18 dikali 2 berarti dapat 36 Newton sekon. Nah, itu adalah impulsnya, Newton sekon. Nah, impulsnya bisa kita masukin ke sini nih, teman-teman. 36. Momentum akhir itu berarti adalah perubahan momentum adalah momentum akhir dikurangin momentum awal. Itu kan 36 sama dengan momentum akhir berarti massa kali kecepatan akhir, momentum awal berarti massa dikali kecepatan awal. Karena rumus momentum itu massa kali kecepatan. Karena benda mula-mula diam, berarti V0-nya kan 0.
Ini kan 0. M dikali 0 berarti 0. Ini nggak usah diikutin, ya nggak? Berarti ini 36. Masanya tadi ada nih, 3, ya kan? 3 dikali V aksen. Berarti berapa tuh? Jawabannya, ini tinggal dicoret aja dapat 12, ya kan? Berarti V aksen kecepatan akhirnya adalah 12 meter per sekon. Jawaban yang C, gitu. Lanjut. Nomor yang ini. 2 buah balok bertumbukan seperti pada gambar. Mula-mula pegas berada dalam keadaan seimbang. Oke, ini seimbang awalnya. Jika tumbukan tidak elastis berarti koefisien restitusinya 0, ya kan? Di sini tidak elastis sama sekali, maka pegas akan tertekan sejauh berapa? Ingat, karena di sini dibilang tidak elastis, maka koefisien restitusinya akan 0. Maknanya apa kalau koefisien restitusinya 0? Berarti benda akan gabung, ya kan? Akan gabung. Nah, ini teman-teman bisa review lagi nih tentang materi tumbukan, tentang tumbukan elastis bagian dan tidak elastis, ya. Benda akan gabung gitu. Jadi pas habis tumbukan tuh benda nempel di sini gitu. Yang benda yang ini ya gitu. Habis numbuk tuh nempel nanti. Nah, maka pertama kita bisa gunakan hukum kalan momentum, ya kan, atau hukum konservasi momentum, yaitu jumlah momentum di awal akan sama dengan jumlah momentum di akhir. Nah, momentum awal ada apa aja? Yang ini kan. Ini misal benda 1, ini benda 2 gitu ya. Berarti kan ada M1V1 ditambah M2V2, ya kan? Sama dengan karena bendanya gabung, nemplok, berarti masanya nyampur. Nanti jadi M1 plus M2 dikali kecepatan gabungannya, V gap gitu ya. Nah, awalnya bendanya kan ini diam ya. Kan mula-mula pegas dalam keadaan seimbang gitu kan. Bendanya ini kan diam kan awalnya kan. Karena bendanya diam berarti kan kecepatan benda 2 ini awal-awal 0. Maka di sini karena di sini 0, ininya juga nggak usah diikutin, gitu ya. Nah, di sini massa 1 nih, massa benda 1 tadi berapa? 2 kg. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 4. Gitu. Terus massa benda 1 sama 2 dicampur nih. Ya kan? 2 tambah 2 berarti berapa? 4 dikali V gabungannya. Coret dicoret, maka kita dapat V gabungannya berapa? 2 meter per sekon, gitu ya. Nah, setelah benda ini nemplok, nanti dua benda ini, kedua-duanya akan mendorong pegas, ya kan? Sampai dia tertekan maksimum. Maka di sini akan ada perubahan energi yang awalnya dari apa? Energi dari kinetik, ya kan, karena punya kecepatan. EK akan diubah menjadi energi potensial pegas, ya kan? EK-nya apa? Setengah MV kuadrat. Energi potensial pegas apa rumusnya? Setengah K dikali delta X kuadrat, gitu ya. Setengahnya bisa dicoret aja ini. Masanya masa apa? Karena dia nemplok dua-duanya kan. Terus dia gerak bareng, maka masanya masa gabungan. Ya kan? Berarti 2 sama 2, ya kan? 2 ini sama 2 ini. Berarti masanya 4. Kecepatannya berapa tadi? Kecepatan gabungannya 2, ya kan? Nah, ini berarti 2 kuadrat. Konstanta pegasnya berapa? 100, ya enggak? 100 dikali delta X kuadrat, gitu. Berarti ini kalau kita tulis 4, ya kan, dikali 4 berarti 16 gitu aja. 16 per 100, ya kan, kali silang aja pindah delta X kuadrat. Nah, berarti delta X-nya tinggal kita akarin aja, ya nggak? Akar 16 per 100. Akar 16 berapa? 4. Akar 100 berapa? 10. Berarti 0,4 meter itu delta X-nya, gitu. Maka jawabannya, karena di sini mintain dalam meter, maka jawabannya yang D, gitu. Oke. Lanjut. Nah, soal ini adalah soal dinamika rotasi ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk mengerjakan ini, pengerjaannya sebenarnya lumayan panjang ya teman-teman ya. Sebenarnya lumayan panjang gitu. Kenapa? Karena kita harus analisis hukum Newtonnya gitu. Tapi kalau teman-teman ingat, pas kita belajar, aku udah pernah jelasin juga ada rumus-rumus yang lebih. Sebenarnya waktu di kelas kan aku udah turunin konsepnya kayak gimana, asal usul rumusnya dari mana gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa gunakan rumus cepat aja gitu. Kita bisa gunakan rumus cepat aja gitu. Tapi rumus cepatnya juga teman-teman harus paham konsepnya. Dulu udah pernah kita bahas di kelas. Jadi untuk pembahasan di video ini aku nggak perlu turunin lagi gitu ya, karena nanti panjang, bisa sampai 6 menit lah gitu. Nah, di sini kita langsung lihat aja pada di gambar di bawah ini M besar itu massa katrol ya kan? Massa katrol MK aja aku namainnya 12 kg. Dan massa benda 1 berapa? Massa benda 1 adalah 11 kg. Massa benda 2 berapa? 8 kg. Jari-jari R, ya kan? R-nya ini, R katrol, berarti kan jari-jari katrol adalah 0,1 meter. Besarnya percepatan angular atau percepatan sudut, ya kan? Karena katrol ini kan pasti muter kan? Entah muter ke sini atau entah muter ke situ gitu kan. Alfanya itu berapa gitu loh.
dengan momen inersia katrol, karena dia silinder pejal ya kan, momen inersia katrol itu nilainya setengah mr kuadrat gitu. Nah, apa rumus seperti yang instan yang bisa kita gunakan kalau case kayak gini? Yaitu adalah percepatan dari benda atau katrol ini ya, percepatan linearnya adalah W yang lebih berat atau weight, gaya berat yang lebih berat dikurangi gaya berat yang lebih ringan, ya kan? Dibagi sama massa benda 1, ya kan? Tambah massa benda 2, yang mana ini yang lebih ringan dan berat, ya bebas saja ya kan? Benda 1 dan benda 2, ditambah massa katrol tapi dikali sama nilai K. K ini adalah koefisien yang bergantung sama bentuknya. Dapatnya dari mana? Dapat dari momen inersia, ya kan? Momen inersia kan bentuknya kan K dikali mr kuadrat gitu kan. Nah, K-nya ini bisa beda-beda kan. Kalau silinder pejal setengah, contoh yang ini kan. Kalau bola pejal 2/5 gitu kan. Nah, karena di sini silinder pejal, maka K-nya setengah. Gitu, itu K-nya gitu. Ya. Nah, di sini massa benda 1 kan 11 kilo nih. Massa benda 2 berapa? 80 kilo. 80 kilo, 8 kilo. Maka logikanya pasti yang ini turun ke bawah karena lebih berat kan. Ya kan? Maka weight atau gaya berat dari benda yang lebih berat adalah 11 kali 10 karena M kali G kan. Maka 11 kali 10 110 dikurangin 8 kali 10 80 per massa benda 1 berapa? 11 ya kan? Ditambah massa benda 2 berapa? 8 ditambah K-nya berapa K-nya tadi? Setengah ya kan? Karena silinder pejal. Massa katrol tadi dikasih tahu massa katrolnya 12 gitu. Nah, itu. Jadi 110 kurang 80 itu nanti kita dapat 30 ya. 30 per ini sama ini kan 6 ya. 6 ditambah 11 kan 17. 17 tambah 8 berarti 25 ya. 25 ya berarti ya. Nah, berarti di sini kita bisa sederhanain nggak sini? Bagi 5 aja. Bagi 5 kan 5. Bagi 5 berapa? Bagi 5 6 gitu kan. Maka percepatan linearnya adalah 6/5 atau 1,2 ya kan? Meter per sekon kuadrat gitu. Nah, sedangkan teman-teman yang ditanya tadi apa? Alfa atau percepatan sudut atau percepatan angular. Ingat, ya kan? Ingat, hubungan percepatan linear dengan percepatan angular adalah alfa dikali dengan jari-jari, ya kan? Maka percepatan angular ini, ya kan? Alfanya adalah A per R, ya kan? A-nya tadi kan 1,2 nih, dibagi R-nya berapa? R-nya tadi berapa sih? Oh, 0,1 ya kan? 0,1 gitu. Maka kan ini ya udah tinggal dicoret aja kan. Maka dapat 12 radian per sekon kuadrat. Itu adalah alfanya. So, jawabannya adalah yang D. Oke, ini pembahasan dari part pertama. Kalau ada bingung-bingung, silakan PC aku aja. Oke, thank you guys.